sedang intens untuk pendidikan politik Islam baru angkatan ke-31 ya, nanti 32 di Lampung, 33 di Palembang. Kenapa saya sampai seobsesif ini Pak Rizal Fadila? Karena saya feeling 2029 ini kemungkinan presidennya Cina, wakilnya Cina, dan seluruh Indonesia, gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota kemungkinan dipersiapkan seperti itu. Karena tahapan terakhir 2039 total Indonesia harus jadi koloni Cina, maunya mereka begitu. Nah, makanya saya tidak mau berdebat, saya nggak punya ilmu, cuma sedikit pengalaman kecil-kecil, baru kita coba di tingkat itu. Selebihnya saya nggak mau memperpanjang, saya mau nanya yang lain juga, ngomongin lain kebanyakan sama juga ngasih garam air laut. Ya, apalagi ini ada profesor kita nih, bapaknya putih semua rambutnya, udah meninggalkan dunia hitam. Kenal. Ini mah profesor kita, profesor ya, dulu saya suka bilang beliau ini PKI gitu ya. Maka dari saya buat semua, kalau sanggup jaga wudhu, dawamul wudhu, zikir dan segala macam. Karena selama musim pemilu di sini gereja-gereja yang ada di sini mereka mengadakan ritual pemujaan setan besar-besaran. Saya dapat pengetahuan dari Bu Dewi Purnamawati. Nah, pertanyaan kita ketika musim pemilu, kita bagaimana sholat malamnya, bagaimana wiridnya, bagaimana doa-doa. Tapi mungkin yang berdoa begitu biasanya hanya para caleg dan calon aja ya. Kalau yang lain bukan urusan gua, nggak doa-doain. Saya pikir kata kuncinya sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kita begitu ingin menolong bencana alam, tapi kita tidak mengantisipasi bencana politik. Itu yang saya agak khawatir. Saya betul-betul agak ngeper, jujur aja secara terbuka ini. Di Ternate sekarang gubernurnya perempuan, Cina, Kristen, padahal warganya 98% Muslim. Itu tadi hanya menggara-gara 50.000, gara-gara 100.000. Nah, makanya saya coba tempuh untuk pendidikan politik di semua level. Buat Bang Bitor, mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui. Ya, beliau senior saya dan sekarang kelihatan beliau lebih soleh gitu ya. Semoga semakin kuat wiridnya. Sekali lagi saya tidak menyapa siapapun secara lengkap. Saya sebenarnya agak malu dengan Bang Rizal Fadila, tapi punya utang untuk ke Bandung saya ini. Sekian buat semua. Kalau saya secara pribadi, saya mau mengatakan bahwa Pak Alfian ini sepertinya calon-calon paparan terorisme, di mana beliau ini sangat-sangat tidak menghargai keberagaman di negara Indonesia ini. Lalu apa yang disampaikan oleh Ibu Sherly, pernyataan beliau luar biasa. Langsung saja kita menyimak pernyataan beliau berikut ini. Terima kasih pada Om Pance dan Mama Tina atas dedikasinya membangun Halmahera Utara. Seperti tadi kata Om Pance, walaupun Om Pance tidak mendukung saya, tapi saya dan Om Pance hubungannya tetap baik. Saya pun tahu mungkin Pak Bupati dan Pak Wabung pun kemarin tidak memilih saya, tetapi saya pun hubungannya baik. Saya loh yang telepon Kemendagri, Pak tolong pelantikannya dipercepat supaya Halmahera Utara bisa punya bupati terlantik sebelum Lebaran. Terima kasih pada Om Pance dan Mama Tina atas dedikasinya membangun Halmahera Utara. Seperti tadi kata Om Pance, walaupun Om Pance tidak mendukung saya, tapi saya dan Om Pance hubungannya tetap baik. Saya pun tahu mungkin Pak Bupati dan Pak Wabung pun kemarin tidak memilih saya, tetapi saya pun hubungannya baik. Saya loh yang telepon Kemendagri, Pak tolong pelantikannya dipercepat supaya Halmahera Utara bisa punya bupati terlantik sebelum Lebaran. Saya khusus datang di sini untuk menyaksikan sertijab. Saya di sini untuk memberikan contoh bahwa sesuai dengan pesan dari Pak Presiden yang menang melayani, mengayomi untuk semua, dan yang kalah mendukung yang menang. Kata Pak Presiden, kita itu warga Bhinneka Tunggal Ika. Artinya kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Saya titip karena saya kan 67%. Pak Bupati kalau nggak salah kemarin tadi ada yang info katanya 39% ya. Jadi kutitipkan sisa yang kemarin mungkin tidak tergobong, tapi mereka juga anak-anakku. Kutitipkan anak-anakku kepada Pak Bupati. Dan untuk menjalankan pemerintahan yang stabil,
semua harus dirangkul. Saya berdiri di sini bukan hanya untuk membuka atau menghadiri acara seremonial, tapi ini adalah juga perdana saya berbicara di hadapan seluruh warga Halmahera Utara sebagai Gubernur Maluku Utara. Dan saya bisa berdiri di sini karena dukungan doa dari seluruh masyarakat Halmahera Utara, khususnya yang 67% itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya menjawab tadi sindir menyindir meminta dari Om Pance dan Pak Bupati. Jadi sebagai koordinator, sebagai orang tua dari 10 kabupaten kota, tugas kami membantu kabupaten kota yang mungkin ada defisit di APBD-nya, mungkin pemanfaatannya kurang baik. Untuk itulah provinsi ada berkoordinasi, saling mengingatkan, memperbaiki. Jadi ketika provinsi melakukan pembayaran hutang DBH 2023 diharapkan dipakai untuk melunasi hutang BPJS dari Halmahera Utara, dan harapannya mudah-mudahan bulan depan, mungkin terjelek bulan Mei, BPJS Halmahera Utara bisa aktif kembali. Jadi WhatsApp saya dan WhatsApp Pak Bupati Tarapono dengan orang yang tanya BPJS ya, berarti BPJS. Mungkin salah satu alasan adalah karena ada dana uang bulanan komite. Harapannya dengan ini dihapus dan akan ada tahun ajaran penerimaan yang baru disosialisasikan di masing-masing daerah sehingga SMP itu bisa lanjut ke SMA. Mungkin Pak Kadis juga bisa koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang bertanggung jawab untuk SMP, minta data lulusan mereka untuk di-matchingkan dengan SMA. Kemudian kita tahu by address anak-anak di mana saja yang sudah lulus SMP tapi tidak lanjut ke SMA. Kalau bisa dari Dinas Pendidikan aktif atau dari SMA aktif ke SMP untuk memastikan bahwa lulusan SMP itu lanjut ke SMA. 27% itu nilai yang banyak. Artinya dengan 131 miliar yang diterima dana BOS saat ini, kalau ketambahan 20% aja itu nilainya sekitar hampir 30 miliar sendiri, dan itu lumayan untuk kita yang kekurangan APBD saat ini. Sepakat tidak? Jadi kalau saya kirim link minta data cepat ya, data cepat uang cepat, data lambat uang lambat. Setuju? Shalom. Yang saya sangat hormati sahabat saya, Bupati dan Wakil Bupati beserta istri tercinta. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Halbar dan pimpinan, Pak Kapolres dan Pak Danyon serta istri tercinta yang selalu mendampingi, Ketua DPRD bersama para anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Pak Camat hadir, Camat, Kepala Desa, para pendeta, dan semua undangan, sahabat, saudara, semua yang hadir malam ini, yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Saya pertama-tama mau mengucapkan mohon maaf. Jadi memang kemarin selama kampanye sudah berapa kali Pak James dan Bu Mary WhatsApp mengatur jadwal, tapi waktu itu dikarenakan masih trauma perjalanan jarak jauh, juga saya waktu itu masih menggunakan kursi roda, dan dari kejadian sampai coblos itu 40 hari, minus saya di rumah sakit kurang lebih hampir 3 minggu. Jadi total saya berkampanye hanya 20 hari. 20 hari saya hanya sempat kampanye secara bertemu, hanya kampanye akbar di Ternate sekali, halut sekali. Kemudian mana lagi kita di Halbar, tapi di Sahu ya, Susupu ya, 1 kali. Kemudian hanya itu kayaknya.
Ternate kali? Iya, hanya tiga kali. Itu pun berbagai pertimbangan. Dan di Sofipi 1 kali, 4 kali dengan berbagai pertimbangan keamanan dan segala macam. Akhirnya hanya 4 kali. Tapi yang sangat luar biasa adalah di Halbar, saya sejak pencalonan diri saya tidak pernah turun, tetapi di Halbar Charlie Sardin menang 68%. Dan di Kecamatan Tobaru ini katanya saya 99%. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya, dukungannya, walaupun tidak pernah berjumpa, tetapi memberikan dukungan sebanyak 99% kepada saya, mendukung calon gubernur waktu itu perempuan pertama di Maluku Utara. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Saya mendengar banyak tentang kunjungan waktu almarhum datang di sini, melihat foto dan video betapa antusias masyarakat Tobaru, Ibu, Sahu, Jelolong menyambut almarhum waktu itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim doa dari berbagai gereja yang menyatukan hati berdoa untuk almarhum dan juga mendukung perjuangan gagasan besar dari almarhum tentang Maluku Utara. Karena kasih, almarhum memutuskan untuk mencalonkan diri, dan karena kasih saya memutuskan untuk melanjutkan perjuangan almarhum, dan karena kasih saya berada malam ini di depan Bapak Ibu semua. Saya akan menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan dengan kasih dan menjaga hati saya tetap bersih. Oleh karena itu saya mohon doa dari Bapak Ibu semua untuk menjauhkan orang-orang yang punya niat jahat, menjauhkan fitnah dari saya, menjaga hati saya tetap bersih, sehingga Tuhan mengirim orang-orang baik membantu saya membawa masyarakat Maluku Utara lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat. Boleh? Saya akan merefresh kembali karena kemarin belum kampanye kan, ini setelah perlu kampanye, ini cuma mau kasih tahu mau bikin apa ini sekarang malam ini. Jadi sesuai dengan arahan dari kemarin kita mengikuti retret, saya bersama dengan Pak Bupati Halbar dan sekitar hampir 500 kepala daerah se-Indonesia, kita mengikuti retret di Akmil Magelang, dan arahan dari Pak Presiden yaitu untuk prioritas memastikan program Presiden Astacita sejalan dengan program Gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ke daerah, dan progres prioritas Wali Kota dan Bupati sejalan dengan program Astacita. Astacita itu ada 8 program. Dari 8 program itu dalam 100 hari ke depan saya akan prioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. Dimulai dengan pendidikan. Bulan April akan diumumkan di launching SMA gratis, SMA negeri gratis. Apa itu SMA negeri gratis? Di sini ada bayar uang komite tidak SMA-nya? Ada. Berapa 1 bulan? Jadi pemerintah Provinsi Maluku Utara hadir mengambil beban ekonomi dari mama-mama, membayar uang komite kepada SMA. Jadi mulai bulan April mama-mama saudara usaha bayar uang komite lagi kepada SMA negeri, SMA, SMK, dan SLB negeri mulai bulan April. Untuk swasta akan dilakukan mulai tahun 2026. Kenapa? Karena doinya belum cukup. Ini kan program dadakan, jadi yang dihemat-hemat dapatnya baru negeri. Negeri aja dihemat-hemat kurang lebih hampir 30 miliar. Lumayan ya?
Lumayan kah sedikit loh? Lumayan. Jadi untuk negeri harus hemat-hemat, untuk swasta harus hemat-hemat lagi. Tahun depan negeri dan swasta akan gratis. Tapi tahun ini baru SMA, SMK, SLB negeri yang gratis. Boleh? Ya. Yang kedua, di pertengahan tahun mudah-mudahan sebelum tahun ajaran baru dari Pemprov pun akan mengeluarkan program beasiswa. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang Ustadz Alfian, dari perkataan yang sudah kita dengar, seolah-olah seorang Ustadz Alfian ini begitu anti dengan kekristenan. Bahkan tadi seorang Ustadz Alfian dengan berani mengatakan bahwa saat ini ya banyak gereja sedang melakukan ritual untuk memuja setan katanya. Pertanyaannya, gereja yang mana? Ya, gereja yang mana? Jangan asal menuduh ya. Nah, saudara-saudara, dan kalau kita menilai dari perkataan seorang Ustadz Alfian ini, bahwa orang ini adalah salah satu orang yang tidak menyukai yang namanya kebersamaan itu. Padahal kita tahu bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini bukanlah milik satu agama, tetapi di situ ada beragam-ragam agama. Seharusnya kita itu saling menghormati, bukan saling menjelekkan, bukan saling menjatuhkan. Bahkan kalau boleh kita sebagai pemimpin ya harus memiliki hati atau niat, yaitu supaya bertoleransi satu dengan yang lainnya. Jangan kita menganggap seolah-olah diri kita itu lebih benar daripada orang lain. Semua orang lain yang tidak seagama dengan kita adalah salah dan mereka itu lebih jahat dari kita. Tidak boleh seperti itu. Kita itu bukan hakim, kita itu bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak memutuskan agama siapa yang paling benar. Hanya Tuhan yang berhak memutuskan siapa yang benar, siapa yang berdosa. Hanya Tuhan. Itu sebabnya mari kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita menjadi orang-orang yang memiliki toleransi. Karena saya yakin agama seharusnya mengajarkan kebaikan. Agama seharusnya mengajarkan perdamaian. Sehingga antara agama yang satu dengan agama yang lain saling mengasihi, saling merangkul, bukan saling membedakan, bukan saling membeda-bedakan. Ya, justru dialah perbedaan itu membuat kita saling mengasihi, saling menolong, saling merangkul, saling peduli satu sama lain. Ya. Nah, teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Kita berharap dan kita berdoa kiranya Indonesia ini dijauhkan dari pemikiran-pemikiran yang salah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Alfian ini. Seolah-olah ya menginginkan pemimpin itu ya maunya yang seagama dengan dia, dan kalau bukan agamanya maka dia menganggap itu tidak baik. Nah, ini saya rasa menurut saya ya itu adalah pemikiran yang salah. Karena kita tidak boleh melihat agamanya sebenarnya, tapi kita harus melihat cara kerjanya, karakternya, kepeduliannya terhadap masyarakat. Itulah yang perlu kita lihat. Kiranya video ini memberikan kepada kita pelajaran penting. Tuhan memberkati. Salam.